Salam saudara yang dikasih Tuhan. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita. Kembali bertemu. Dan saat ini saya mau berbagi bahan firman Tuhan untuk kita sampaikan kepada anak sekolah minggu pada tanggal 21 Maret. 21 Maret 2021. Yaitu dari kitab Lukas 22. Lukas 22 ayat 54 sampai ayat 62. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Hari ini kita masuk pada tema penyangkalan Yesus. Dan diikat atau diiringi dengan sebuah subtema, berani berkata jujur. Berani berkata jujur. Tema hari ini seperti apa yang kita sudah baca tentang penyangkalan Yesus oleh salah seorang muridnya, yaitu Petrus. Dari firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Ya, sebelum kita belajar bersama, saya mau membagikan sebuah video singkat sebagai mungkin bahan untuk anak belajar visual. Kita juga guru belajar visual, dari sebuah video yang saya kutip dari Superbook, ya, cuplikan video Superbook tentang penyangkalan Yesus yang dilakukan oleh Petrus. Mari kita lihat dulu video berikut. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Pertama, kita mau lihat dulu siapa Petrus. Ya. Kalau melihat kembali sejarah kepada Yesus memanggil murid-muridnya, Petrus ini termasuk murid Yesus yang pertama. Ya. Murid Yesus yang pertama yang ditemui pada saat dia membersihkan jalannya. Dan Petrus ini juga sekaligus menikmati langsung mujizat pada saat itu. Setelah Petrus
kembali ke tepian, dia tidak menangkap apapun semalaman, dia bertemu Yesus. Waktu dia membersihkan jalan, Yesus bilang, marilah berlayar menangkap ikan. Petrus bilang, Tuhan, tidak ada ikan. Kami sudah semalaman berlayar, tidak ada ikan. Lalu Yesus bilang, marilah. Lalu mereka berlayar bersama Yesus. Lalu mereka melihat mujizat luar biasa. Saat mereka mengikuti perintah Yesus, mereka mendapatkan hasil tangkapan ikan yang luar biasa. Bahkan ayat itu dicatat, nanti bisa kita lihat dalam kisah pemanggilan murid yang pertama dari Matius 4. Bagaimana hasil tangkapan itu luar biasa sampai jala mereka pun koyak. Lalu yang selanjutnya, siapa Petrus? Petrus ini murid yang pemberani. Kalau kita baca dari ayat 33, Lukas 22, ayat 33, dia berani mati di dalam penjara bersama Yesus. Lalu bagian selanjutnya, Petrus ini sesungguhnya murid yang paling mengenal Yesus. Kenapa? Karena Petrus salah satu murid yang paling sering bersama Yesus. Matius 17 ayat 1 mencatat, Yesus berdoa ke atas bukit, Petrus ikut. Nah, Petrus ini murid yang sering kali dibawa Yesus untuk berdoa bersama ke atas bukit. Ada 3 ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah, tapi pengenalan Petrus seakan hanya luarnya saja. Ya, dia memperlakukan Yesus barangkali kalau istilah sekarang seperti baking lah. Tapi tidak mengenal Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan. Nah, Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali. Nah, ini menunjukkan Petrus hanya mengenal Yesus itu luarnya saja. Nah, berikutnya ada sebuah cerita. Cerita tentang seorang ibu yang mengasihi putrinya. Suatu kali ibunya sedang memasak. Tanpa sengaja ibu terpeleset dan jatuh mengenai wajan penggorengan. Minyak panas pun mengenai wajahnya. Akhirnya wajah ibu tersebut menjadi cacat. Putrinya bertumbuh dewasa menjadi seorang pemuda. Tetapi dia tidak pernah mau bepergian sama dengan ibunya. Karena malu wajah ibunya jelek. Sebab karena luka bakar, minyak panas itu. Suatu kali teman-temannya datang berkunjung ke rumahnya. Ibunya membuka pintu. Saat teman-temannya bertanya, apakah dia ibumu? Si putri menjawab, tidak, dia nenekku. Dia berkata demikian karena dia malu. Ibunya pun menjadi sangat sedih. Nah, pertanyaannya, apakah anak tersebut berlaku jujur? Tidak. Ya, seperti tema hari ini ya, berani berkata jujur. Apakah dia jujur? Tidak. Dia sangat tidak jujur karena dia malu ibunya cacat. Dia juga takut kalau teman-temannya akan menjauhi dia. Demikian juga yang terjadi pada Petrus. Dia tidak jujur, dia bilang sampai 3 kali, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal Yesus. Dan dia juga takut ditangkap. Akhirnya dia menyangkal Yesus. Dia pura-pura tidak kenal Yesus. Tapi satu hal yang luar biasa dari Petrus, dia pergi keluar dan menangis. Ayat terakhir tadi kita baca 62. Dia menangis sedih karena dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Dia sedih. Dia bertobat. Apa refleksinya? Yang pertama, anak Tuhan harus berani jujur. Kenapa? Karena Yesus itu Maha tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Berbuat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Yesus tahu. Yesus itu Maha tahu. Seperti dia mengetahui sebelumnya pada malam perjamuan bahwa dia sudah memberitahukan Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Dan itu terjadi. Yesus Maha tahu. Karena Yesus Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi dari Yesus. Berarti anak-anak harus berani berkata jujur. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Ya, tapi lalu selanjutnya, mengenal Tuhanlah dengan benar. Yakin bahwa kita anak Allah. Nah, kalau kita yakin kita anak Allah berarti harus berkata jujur. Harus berani jujur. Lalu selanjutnya belajar dari Petrus. Mengaku dosa kepada Tuhan dan berubah. Kalau selama ini sering tidak jujur, menjadi anak yang suka melawan orang tua, menjadi anak yang suka memberontak, ya mari mengaku seperti Petrus yang akhirnya juga mengaku dosanya kepada Allah. Mengaku dosa kepada Allah. Tuhan, aku orang berdosa, aku salah. Ya.
Seringkali anak tidak berani atau tidak mau berkata benar ya. Misalnya suatu ketika ibunya kehilangan sesuatu, ditanya siapa yang ambil, anak yang satu menyalahkan anak yang lain, abang itu. Atau kalau ada barang-barang yang rusak, siapa yang buat rusak? Abang. Datang abang, tidak, adiknya tadi. Wah. Jadi anak sekolah minggu belajar berkata jujur dan mengaku, ya, berani mengaku aku salah. Seperti Petrus yang dia bersedih, berani mengaku salah karena dia menyadari dia berdosa, telah menyangkal Yesus. Amin. Ya, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat, menolong. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan kawan-kawan yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.